Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta nikmat kesempatan kepada kita semua, terutama kepada kelompok kami, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh dosen kami. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang seperti saat ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri dari yang pertama kami sendiri Saldi Gafar, yang kedua yakni Ingrid Feby Dwi Safira, yang ketiga yakni Rida Nur Hikmah, yang keempat Nurjana, dan yang kelima yakni Dewi Sri Mulyani Supriyadi, yang mana kami akan membawakan materi dengan judul Underground Power Transmission and Gas Insulated Transmission Lines. Untuk pemateri pertama langsung saja kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran transmisi. Nah, saluran transmisi dibagi berdasarkan cara pemasangannya, yaitu ada tiga. Saluran udara atau overhead line. Yang kedua, saluran kabel bawah tanah atau submarine kabel. Yang ketiga, saluran kabel tanah atau underground kabel. Nah, kabel bawah tanah atau underground kabel ini merupakan salah satu atau beberapa kawat yang diisolasikan sehingga tahan terhadap tegangan tertentu antara penghantar yang satu dengan penghantar yang lain ataupun penghantar dengan tanah serta dibungkus dengan pelindung. Nah, karena kabel tanah tersebut beroperasi dalam tanah atau di tanah, maka komponen termasuk kabel harus mampu beroperasi secara terus-menerus karena memiliki persyaratan isolasi yang khusus untuk melindunginya dari segala bentuk kelembapan serta pengaruh-pengaruh lain yang terdapat dalam tanah. Nah, keunggulan dan kelemahan kabel bawah tanah ini yakni tidak berpengaruh oleh cuaca buruk, bahaya petir, badai, tertimpa pohon. Nah, yang kedua, tidak mengganggu pandangan bila adanya bangunan yang tinggi. Mempunyai batas umur lebih panjang dibanding saluran udara. Biaya pemeliharaan lebih murah. Tegangan drop dan rugi daya relatif lebih rendah. Keandalan lebih baik. Tidak ada corona. Dan untuk kelemahannya itu sendiri ada yang pertama, tidak dapat terhindar dari gangguan bila terjadi banjir, desakan akar pohon dan ketidakstabilan tanah. Kedua, perlu pertimbangan teknis dari segi perencanaan. Biaya investasi cenderung lebih mahal dibanding saluran udara. Waktu dan biaya penanganan gangguan akan lebih lama dan lebih mahal. Sulit mencari titik kerusakan bila terjadi gangguan. Gangguan yang terjadi bersifat permanen. Tidak fleksibel terhadap perubahan jarak. Nah, itulah keunggulan dan kelemahan kabel bawah tanah dan sedikit mengenai saluran bawah tanah. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari saya untuk menjelaskan konstruksi kabel bawah tanah. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menerangkan materi. Berdasarkan pada slide sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait bagian pertama konstruksi kabel. Yang pertama itu ada penghantar atau konduktor. Penghantar merupakan bagian utama konstruksi kabel baik
tembaga polos tanpa lapisan dan tembaga berlapis timah. Kemudian yang kedua ada aluminium. Dalam penggunaan kabel untuk menghantar aluminium terdiri atas penghantar bulat tanpa rongga, penghantar bentuk sektoral, penghantar bulat berongga. Yang kedua itu ada isolasi atau insulation. Isolasi adalah sifat atau bahan yang dapat memisahkan secara elektris beberapa buah penghantar yang berdekatan sehingga tidak terjadi kebocoran arus. Menurut jenis isolasi yang tergolong padat yang sering digunakan pada kabel dapat digolongkan atas. Yang pertama, isolasi karet. Yang kedua, isolasi kertas. Yang ketiga, termoplastik. Yang keempat, termoseptik. Kemudian ada tabir atau screen. Tabir adalah suatu lapisan yang ada pada kabel yang dipasang sesudah bahan isolasi, di mana tabir ini biasa dibingkai pada kabel-kabel yang bertegangan tinggi. Bagian utama yang terakhir ada selubung atau sim. Selubung digunakan untuk melindungi inti kabel dari pengaruh luar, seperti perlindungan terhadap korosi, penahan gaya mekanis, mencegah keluarnya minyak, dan masuknya uap air ke dalam kabel. Selubung ini dapat digolongkan atas 3 golongan, yaitu yang pertama, selubung logam yang terbuat dari timah dan aluminium. Yang kedua, selubung karet yang terbuat dari karet silikon dan polipropilin. Kemudian yang terakhir yaitu selubung plastik atau PVC. Selanjutnya, bagian pelengkap. Bagian pelengkap yang pertama itu ada bantalan atau backing. Bantalan adalah lapisan yang terbuat dari serat-serat yang berguna untuk tempat duduk perisai atau armor dan mencegah proses elektrolisa sehingga tidak merusak bagian dalam dari kabel tanah. Nah, bahan bantalan yang sering digunakan adalah yang pertama, pita kapas atau cotton tape, yang kedua, pita kertas atau paper tape, kemudian yang terakhir itu adalah goni. Bagian yang kedua, ada perisai atau armor. Perisai ini berfungsi untuk melindungi bahan isolasi dari kerusakan mekanis secara umum. Perisai dapat digolongkan atas. Yang pertama, perisai pita baja atau steel plate armor. Yang kedua, perisai kawat baja atau steel wire armor. Yang ketiga yaitu bahan pengisi atau filter. Bahan pengisi biasanya dipakai pada konstruksi kabel yang berigi-giga, yaitu digunakan untuk mengisi ruang atau celah yang kosong sewaktu pemasangan intinya, sehingga dapat berbentuk bulat. Bahan pengisi yang banyak dipakai adalah yang pertama, untuk isolasi kertas itu dipakai bahan goni, yang kedua untuk isolasi sintetis dipakai bahan goni dan juga karet gatel. Yang terakhir yaitu sarung kabel atau sarung. Sarung kabel adalah lapisan bahan serat yang diresapi dengan campuran yang kedap air. Sarung kabel ini biasanya dipasang di atas armor yang berfungsi adalah selain untuk bertahan bagi perisai, juga sebagai komponen yang berhubungan secara langsung dengan tanah, sehingga sarung kabel adalah bagian pertama yang terhubung dengan pengaruh luar. Sarung kabel atau serving yang sering digunakan adalah yang berbahankan goni. Pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa cara pemasangan kabel bawah tanah yang terbagi atas 3. Yang pertama, penguburan langsung dalam parit. Biasanya parit ini digali dengan menggunakan mesin. Yang kedua, dimasukkan ke dalam saluran pipa yang kemudian dikubur ataupun dilapisi dengan beton. Yang ketiga, jika memungkinkan,
aturan yang ada pada kuil terkait pemasangan kabel bawah tanah yang terdapat pada kuil 2011 nomor 7.14.1 yang terdiri atas: yang pertama, pada pemasangan kabel tanah harus diperlihatkan atau diperhatikan konstruksi dan karakteristik kabel yang bersangkutan seperti yang tercantum pada tabel yang ada dalam kuil. Yang kedua, pemasangan kabel di dalam tanah harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga kabel itu cukup terlindung terhadap kerusakan mekanis dan kimiawi yang mungkin timbul di tempat kabel tanah tersebut dipasang. Letak kabel tanah tersebut haruslah ditandai dengan menggunakan patok tanda kabel yang kuat, jelas, serta tidak mudah hilang. Kemudian, perlindungan terhadap kerusakan mekanis pada umumnya dianggap mencukupi bila memenuhi syarat diantaranya: yang pertama, minimum 0,8 meter atau 18 cm di bawah permukaan tanah pada jalan yang dilewati kendaraan. Yang kedua, minimum 0,4 meter atau 60 cm di bawah permukaan tanah yang tidak dilewati kendaraan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitna dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaman dan gangguan pada kabel bawah tanah. Pengaman pada kabel bawah tanah. Jaringan distribusi bawah tanah kebanyakan merupakan feeder radial dengan sumber daya terletak pada satu ujung saja, sehingga untuk pengamanannya cukup digunakan relay arus listrik saja. Pada sistem yang mempunyai dua sumber daya yang terletak di kedua ujung bawahnya, dengan menggunakan relay arus lebih tidak memenuhi syarat. Penggunaan relay impedansi pada kabel tanah juga tidak akan memberikan hasil yang baik karena tahanan gangguan relatif lebih besar dibandingkan tahanan fase kabel, sehingga penggunaan relay impedansi sering mengalami kegagalan. Pada kabel tanah, gangguan yang terjadi adalah gangguan yang permanen, sehingga tidak boleh digunakan relay penutup balik atau recloser, karena penggunaan penutup balik pada gangguan permanen memberikan dampak yang dapat merusak peralatan. Untuk pengaman kabel tanah yang mempunyai sumber pada kedua ujungnya, dipakai relay diferensial yang membandingkan besar arus pada kedua ujungnya. Gangguan pada kabel bawah tanah dapat disebabkan oleh kerusakan pada konduktor, bahan isolasi, ataupun keduanya. Akibatnya dapat terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, gangguan konduktor putus. Yang kedua, gangguan seri, yaitu tahanan gangguan yang terhubung seri. Yang ketiga, gangguan antar fasa. Yang keempat, gangguan fasa ke tanah. Pelacakan lokasi gangguan. Beberapa teknik dan peralatan yang digunakan untuk mengetahui lokasi gangguan jaringan bawah tanah diantaranya: yang pertama itu melacak dan mencari. Pada bagian sistem radial yang mengalami kerusakan pengaman, lokasi yang mengalami gangguan dibatasi dengan membuka atau melepas kabel. Setelah kabel terlepas, lalu dilakukan penggantian fuse. Penggunaan fuse dengan pembatas arus akan mengurangi gangguan arus tetapi akan meningkatkan biaya. Yang kedua, indikator gangguan. Indikator jaringan yang terganggu adalah sebuah peralatan kecil yang dipasang di sekitar kabel sebagai pengukur arus dan pengantar sinyal dari arus gangguan. Pendeteksi gangguan jaringan bukanlah penunjuk gangguan yang akurat. Setelah diidentifikasi lokasi gangguan, hendaknya masih dilakukan pendeteksi gangguan, bukan pendeteksi gangguan dengan metode lain untuk mendapatkan
menjelaskan lokasi yang terganggu secara tepat. 3. Alat pelacak ground penetrating radar atau GPR. Penggunaan GPR untuk mendeteksi lokasi gangguan pada jaringan bawah tanah disebut dengan otomata. Hasil yang didapat dari GPR adalah file gambar. Dengan menerapkan konsep otomata, akan diketahui dan dilacak pola difraksi file gambar yang diperoleh oleh GPR, sehingga dapat diketahui kedalaman dan jari-jari atau diameter dari kabel listrik. Ada 2 metode pengecekan. Yang pertama Murray loop test, yang kedua Farley loop test. Keduanya sama-sama untuk mengetahui lokasi terjadinya gangguan pada kabel bawah tanah. Materi selanjutnya yaitu gas insulate transmission line. Yang pertama pengertian dan aplikasi, yang kedua karakteristik, yang ketiga konstruksi, yang keempat pemasangan, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan. Tetapi yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian dan pengaplikasian GIL. Pengertian GIL. Jalur transmisi terisolasi gas adalah sebuah sistem untuk transmisi daya listrik dalam jumlah besar dengan jarak yang sangat jauh. Aplikasi pertama yang telah terjadi pada tahun 1974 untuk menghubungkan generator listrik dari pompa air penyimpanan di Jerman. Sampai hari ini memiliki total lebih dari 100 km dari GILs telah dibangun di seluruh dunia pada tingkat HV mulai dari 135 sampai 555 kV. GILs juga telah dibangun di pembangkit listrik yang mempunyai kondisi lingkungan yang merugikan. Dengan demikian, dalam situasi di mana saluran OH tidak layak, GIL mungkin sebagai alternatif yang dapat diterima karena menyediakan solusi untuk saluran tanpa mengurangi kapasitas transmisi di bawah berbagai kondisi iklim. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem transmisi GIL independen dari kondisi lingkungan. Karena itu benar-benar ditutup atau tersegel dalam pagar, tabung, atau lampiran metalik. Pengaplikasian GIL. Aplikasi dari GIL meliputi menghubungkan HV transformer dengan HV switchgear dalam pembangkit, menghubungkan HV transformer di dalam gua pembangkit untuk OH saluran di luar, menghubungkan isolasi gas switchgear atau GIS dengan saluran OH, dan berfungsi sebagai saluran dalam GIS. Pada awalnya, sistem GIL hanya digunakan dalam aplikasi khusus karena biayanya tinggi. Hari ini, sistem GIL generasi kedua digunakan untuk transmisi daya jarak jauh karena pengurangan substansial dalam biaya. Hal ini dicapai tidak hanya dari banyaknya pengurangan biaya, tetapi juga penggunaan gas campuran N2SV6 untuk isolasi listrik. Keuntungan dari sistem GIL termasuk rendahnya kerugian, rendahnya emisi medan magnet, keandalan yang lebih besar dengan kapasitas transmisi yang tinggi, tidak mempunyai dampak negatif pada lingkungan atau pemandangan, dan peletakan bawah tanah dengan kapasitas transmisi itu sama dengan saluran transmisi OH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rida Nur Hikmah mengenai Gas Insulate Transmission Line atau biasa disingkat dengan kata GIL. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik sistem GIL, yaitu rate voltage 245 sampai 550 kV, rate current di atas dari 4500 ampere, rate short circuit current 63
3 kA per 3 second. Rate transmission load 2200 sampai 3900 MVA. Insulit gas campuran dari N2 dan SF6. Impulsive Wistek Voltage 1050 sampai 1575 kV. Kapasitan 55 nanofarad per kilometer. Resistan 10 megaohm per kilometer. Induktans 220 nanohenry per meter. Electromagnetic field strength 1 mikrotelsa. Order diameter 375 sampai 512 mm. Kemudian weight per phase 50 kg per meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstruksi GIL itu sendiri. GIL terdiri dari 2 tabung konsentrik aluminium, di mana tabung bagian dalam sekitar 180 mm diameternya dan mempunyai penampang 5400 mm persegi. Sedangkan tabung di luarnya itu sendiri mempunyai diameter 500 mm dan membentuk dinding yang mengandung gas isolasi. Adapun pos isolatornya di sini berguna untuk menjaga konduktor berpusat di enclosure housing atau biasa disebut dengan lapisan kerangka mesin. Adapun perangkap partikelnya, di mana perangkap ini memastikan bahwa setiap partikel yang dihasilkan dan discharge terjebak di dinding luar dan tidak mempengaruhi kualitas isolasi. Karena pengaruh medan listrik dan di bawah gravitasi, setiap partikel akan bergerak di bawah perangkap itu. Dengan demikian, akan menetralisir sebelum mendapat pengaruh negatif pada kekuatan dielektrik GIL, sehingga perangkap partikel ini meningkatkan keandalan GIL. Kemudian, pemasangan sistem GIL. Yang pertama, bisa dipasang di atas tanah. Instalasi GIL tanah adalah pilihan yang bebas masalah. Bahkan untuk kondisi lingkungan yang ekstrim, GIL tidak terpengaruh oleh suhu tinggi, radiasi, radiasi matahari yang intensif atau polusi atmosfer yang parah, seperti debu, pasir, atau kelembaban. Perlindungan korosi ini tidak selalu diperlukan untuk alasan keamanan dan keselamatan di atas instalasi. Hanya digunakan di permukaan luar dari gate didasarkan yang membuatnya aman untuk menghubungi dan menyederhanakan pemasangan. Kemudian yang kedua, bisa di dalam terowongan. Di dalam aplikasi ini, sistem dilapisi dengan polietilen terus-menerus untuk menjaga aluminium tahan terhadap korosi. Tabung aluminium direncanakan tahan sampai lebih dari 40 tahun. Kemudian yang terakhir itu terkubur di dalam tanah. Pembahasan selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian GIL. Dari segi keuntungannya sendiri, yang pertama, daya yang ditransmisikan besar. Yang kedua, loss dari transmisi itu rendah. Yang ketiga, kapasitansinya rendah. Yang keempat, risiko dari gangguan luar juga rendah. Yang kelima, efek medan magnetnya rendah. Yang keenam, tidak terganggu oleh sistem telekomunikasi. Kemudian yang ketujuh, tidak mengganggu estetika penataan ruang atau untuk yang di bawah tanah. Dan yang terakhir paling penting, tidak merusak lingkungan. Adapun dari kerugian GIL itu sendiri, yang pertama, biaya investasinya yang mahal. Yang kedua, kontaminasi partikel menurunkan keandalan isolasi dari GIL. Yang ketiga, sulitnya mencari kegagalan pada konduktor jika terjadi kegagalan. Yang keempat, atau
Serta yang terakhir, gas SF6 sangat berbahaya. Sedangkan gas SF6 itu ada pada karakteristik dari GIL. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.